Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Ilham Berlian selaku moderator dari kelompok 3 mata kuliah statistika kelas AKS 2B. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang analisis data berkala. Sebelum saya lanjutkan, berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Analisis data berkala. Data berkala adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan. Analisis data berkala memungkinkan kita untuk mengetahui perkembangan suatu atau beberapa kejadian serta hubungan atau pengaruhnya terhadap kejadian lainnya. Misalnya, apakah kenaikan biaya iklan akan diikuti dengan kenaikan hasil penjualan? Apakah kenaikan gaji diikuti oleh kenaikan prestasi kerja? Dan lain sebagainya. Dengan data berkala, kita juga dapat membuat ramalan-ramalan berdasarkan garis regresi atau garis tren. Komponen data berkala antara lain 1. Tren, 2. Variasi musim, 3. Variasi siklus, 4. Variasi tak beraturan atau irregular movement. Terdapat beberapa metode yang umum digunakan untuk menggambarkan garis tren. Beberapa di antaranya adalah metode rata-rata semi, metode kuadrat terkecil, metode tren kuadratis, dan metode tren eksponensial. 1. Metode rata-rata semi mengelompokkan data menjadi dua bagian, menghitung rata-rata, hitung kelompok pertama K1 dan K2. Menghitung selisih K2 min K1. Apabila K2 min K1 lebih besar 0 berarti tren positif, dan bila K2 lebih kecil dari K1 maka trennya negatif. Nilai perubahan tren atau B diperoleh yaitu B sama dengan K2 min K1 per tahun dasar 2 dikurangi tahun dasar 1. Untuk mengetahui besar tren yaitu Y sama dengan A plus BX. Untuk gambarnya bisa dilihat di sebelah kiri. Bisa dilihat di tabel sebelah kiri. Untuk nilai A, min 2002 sama dengan 131,0. Min 2006 sama dengan 152,8. Untuk nilai B sama dengan dalam kurung 152,8 dikurangi 131,0 dibagi 2006 min 2002 dikali 5,45 sama dengan, maka persamaan tren tahun dasar 2002 Y aksen sama dengan 131 plus 5,45 X tahun dasar 2006 Y aksen sama dengan 152,8 plus 5,45 X peramalan tahun 2002. Y aksen 2002 sama dengan 131 plus 5,45 dalam kurung 7 sama dengan 169,15. Y aksen 2006 sama dengan 152,8 ditambah 5,45 dalam kurung 3 sama dengan 169,15. Menentukan garis tren yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis trennya. Seperti kita ketahui bahwa garis tren linier dapat ditulis sebagai persamaan garis lurus, yaitu Y aksen sama dengan A plus BX. Jadi, mencari garis tren berarti mencari nilai A dan B. Apabila A dan B sudah diketahui, maka garis tren tersebut dapat dipergunakan untuk meramalkan Y. Y sama dengan A plus BX. A sama dengan A Y per N dan B
A. YX per E kuadrat. Contoh soal. Ramalan penjualan metode kuadrat terkecil. Data penjualan per unit PT Maju Mundur tahun 1995 sampai 2000. Nomor 1 tahun 1995 penjualan 130. 2 tahun 96 penjualan 145. 3 tahun 97 penjualan 150. Nomor 4 tahun 98 penjualan 165. 5 tahun 99 penjualan 170. 6 tahun 2000 penjualan 185. Selanjutnya, dari data tersebut akan dibuat ramalan penjualan dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Perhatikan tabel tersebut, lalu mencari A dan B. Y Xn sama dengan A plus BX, A sama dengan delta Y per N, B sama dengan delta YX per X2. A sama dengan 945 dibagi 6 sama dengan 157,5. B sama dengan 365 dibagi 70 sama dengan 5,21. Jadi persamaan trennya adalah Y sama dengan 157,5 plus 5,21X. Dari persamaan tren di atas, maka nilai tren dari tahun 1995 sampai tahun 2000 adalah bisa dilihat di tabel tersebut. Metode kuadratis. Rumus dan tabel bisa dilihat pada teks tersebut. Dan persamaan tren kuadratis YXn sama dengan 130,697 plus 3,9X plus 1,88X kuadrat. Jadi peramalan penjualan untuk tahun 2009 yaitu tertera pada teks tersebut. Selanjutnya adalah metode tren eksponensial. Suatu tren yang mempunyai pangkat atau eksponen dari waktu. Bentuk persamaannya bisa dilihat pada teks tersebut. Selanjutnya juga ada contoh kasus dan contoh kurva bisa juga dilihat dan pahami pada teks tersebut. B. Metode variasi musim. Dibagi menjadi 3, metode rata-rata sederhana, kedua metode rata-rata dengan tren, ketiga metode rata-rata bergerak. Yang pertama, metode rata-rata sederhana mengasumsikan bahwa pengaruh tren dan siklus yang tidak beraturan, tidak besar dan dapat dianggap tidak ada. Rumus, indeks musim sama dengan rata-rata per kuartal dikali 100 dibagi rata-rata total. Contoh kasus, data tingkat produksi dalam 3 kuartal terdapat 6 tahun, yaitu 2001 sampai 2006, mencatat produksi padi per tahunnya. Totalnya 476, triwulan pertama totalnya 171, yang kedua 175, yang ketiga 130. Mencari rata-rata per tahun triwulannya adalah yang pertama adalah 171 dibagi menjadi 6 sama dengan 28,50, yang kedua 175 dibagi 6 sama dengan 29,17, dan yang ketiga 130 dibagi 6 sama dengan 21,67. Kemudian mencari rata-rata triwulannya adalah ditambah rata-rata yang pertama, yang kedua, dan ketiga. 28,50 ditambah 29,17 ditambah 21,67. Hasilnya 79,33 dibagi 3 sama dengan 26,44. Itu hasilnya dari rata-rata total triwulannya. Menentukan indeks musim. Yang pertama 28,50 dikali 100 dibagi 26,44, hasilnya 107,79.
Yang kedua, 29,17 dikali 100 dibagi 26,44 sama dengan 106,54. Dan yang ketiga sama dengan 21,67 dikali 100 per 26,44 sama dengan 81,96. Jika direncanakan panen padi tahun 2008 sebesar 120 ton, maka rata-rata total setiap triwulannya adalah 120 dibagi 3 sama dengan 40 ton. Maka untuk mencari target per triwulannya adalah rumusnya indeks musim dikali rata-rata total dibagi 100. Yang pertama 107,79 dikali 40 per 100 sama dengan 43,116 ton. Dan yang kedua 106,54 kali 40 per 100 sama dengan 42,616 ton. Yang ketiga 81,96 dikali 40 per 100 sama dengan 32,784 ton. Yang kedua adalah metode rata-rata dengan tren. Suatu metode rata-rata yang disesuaikan dengan tren itu rumusnya adalah indeks musim sama dengan nilai data asli per nilai tren dikali 100. Persamaan metode ini adalah persamaannya A plus B dikali X. Kemudian koefisien A sama dengan delta Y per N. Koefisien B adalah delta XY dibagi X kuadrat. Contoh kasus sama seperti metode rata-rata sederhana, yaitu terdapat 6 tahun, yaitu 2001 sampai 2006. Dan produksinya tahun 2001 Y-nya adalah 63, X sama dengan min 2,5, dan XY, X dikali Y, X-nya min 2,5 dikali Y-nya 63, hasilnya min 157,5. Kemudian mencari X kuadrat. Mencari X kuadrat itu min 2,5 dikali min 2,5 hasilnya 6,25. Kemudian di tahun 2002 sampai 2006 cara mengerjakannya sama seperti tahun 2001, rumusnya sama. Kemudian mencari koefisien A, yaitu rumusnya X, yaitu delta Y dibagi N. Koefisien A sama dengan 476 dibagi 6, hasilnya 79,333. Kemudian mencari koefisien B, yaitu delta XY dibagi X kuadrat. Hasilnya 89 dibagi 17,5 sama dengan 5086. Mencari persamaan Y sama dengan A plus X sama dengan A plus BX, yaitu 79,33 ditambah 5,086 kali X. Kemudian masukkan nilai X ke persamaan, maka akan memperoleh nilai X, nilai Y aksen 2001 sama dengan 79,33 ditambah 5086 dikali X-nya itu min 2,5 sama dengan 66,618.
Kemudian menghitung indeks musimnya itu di tahun 2001 itu menuliskan nilai data asli dibagi nilai tren dikali 100. Nilai data aslinya itu 63, kemudian dibagi nilai tren dibagi 66,62 dikali 100 sama dengan hasilnya 94,57. Kemudian di tahun 2002 menghitung indeks musimnya adalah nilai aslinya 77 dibagi 71,70 dikali 100 sama dengan 107,39. 3. Metode rata-rata bergerak. Suatu metode yang dilakukan dengan cara membuat rata-rata gerak. Indeks musim rasio rata-rata bergerak. Indeks musim sama dengan nilai rasio kali faktor koreksi. Faktor koreksi sendiri sama dengan 100 kali N per jumlah rata-rata rasio selama N. Untuk contoh menemukan rata-rata, contoh di atas. C. Analisis variasi siklus. Variasi siklus suatu perubahan atau gelombang naik dan turun dalam suatu periode dan berulang pada periode lain. Indeks siklus komponen data berkala yaitu Y sama dengan T kali S kali C kali I. C kali I sama dengan TCI per T. D. Analisa gerak tak beraturan. Geraturan atau irregular movement. Suatu perubahan, kenaikan dan penurunan yang tidak beraturan, baik dari sisi waktu dan lama dari siklusnya. Indeks gerak tak beraturan, rumusnya Y sama dengan T kali S kali C kali I. CI adalah faktor siklus dan C adalah siklus. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila masih ada salah kata atau kekurangan lainnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga menerima segala kritik dan saran dari Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.